Nama aktor senior Meksiko, Eduardo Hernández García Santamarina atau Eduardo Santamarina, dikenal usai membintangi sejumlah telenovela populer seperti Marisol, Ruby, Salud, Dinero y Amor, Rencor Apasionado, Serafín, El Precio de tu Amor, Belo de Novia, Yo Amo a Juan Querendon, Sin tu Mirada, dan yang terbaru adalah La Desalmada. Eduardo Santamarina lahir di negara bagian Veracruz pada 9 Juli 1968. Ketika usianya menginjak 20 tahun, dia memutuskan untuk memperdalam pendidikan seni, khususnya akting, di Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Disinilah Eduardo Santamarina bertemu dengan Itati Cantoral, yang akan menjadi istri pertamanya kelak. Lucunya, selama menjadi teman satu kelas di CEA, namun baik Eduardo maupun Itati ternyata hampir tidak pernah berbicara satu sama lainnya. Pasalnya, Itati menganggap Eduardo adalah seorang pemuda yang terlalu feminim, sementara Eduardo menganggap Itati adalah seorang gadis yang temperamen, galak, dan judes. Namun siapa menduga kalau karakter Itati yang temperamen, galak, dan judes itulah yang kelak justru menjadi salah satu daya tariknya hingga membuat Eduardo Santamarina jatuh hati dengan pemeran Soraya Montenegro itu. Saat tengah menempuh pendidikan di CEA, Eduardo Santamarina dan Itati Cantoral beserta sejumlah siswa CEA lainnya kemudian diberi kesempatan untuk menjadi figuran di telenovela La Pícara Soñadora yang dibintangi almarhum Mariana Levy dan Eduardo Palomo. Usai menjadi figuran di La Pícara Soñadora, Eduardo Santamarina kembali mendapatkan kesempatan emas setelah pihak Televisa memanggilnya untuk ikut casting dalam telenovela De Frente al Sol. Saat tengah menuju ke studio casting, tanpa sengaja Eduardo bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah produser senior Televisa, Carla Estrada. Karena tidak mengenali Carla Estrada, dengan polosnya Eduardo menanyakan lokasi studio. Carla Estrada pun menunjukkan lokasi studio casting yang dicari Eduardo. Setibanya di studio, seorang kru memberitahunya kalau produser Carla Estrada sedang menunggunya di luar. Namun, Eduardo terkejut ketika menyadari kalau Carla Estrada ternyata adalah wanita yang tadi dia tanyai saat mencari lokasi studio casting. Carla Estrada kemudian memberinya skrip untuk dihafalkan di rumah. Saat tengah menghafalkan skrip di rumahnya, tiba-tiba pihak produksi mengabarkan kalau mereka tidak jadi memakai dirinya. Konon, peran sebagai Luis Enrique dalam telenovela tersebut akan mereka berikan kepada Ricky Martin. Namun karena Ricky Martin menolak untuk memotong rambutnya yang saat itu gondrong, sementara tuntutan peran mengharuskan ia berambut pendek, akhirnya Carla pun memutuskan untuk memanggil kembali Eduardo dan memberikan peran tersebut kepadanya. Sukses berperan sebagai Luis Enrique dalam telenovela De Frente al Sol, kesempatan Eduardo Santamarina di industri hiburan pun semakin terbuka. Sejumlah telenovela populer lainnya pun ia bintangi, seperti El Abuelo y Yo, Mas Allá del Puente, Prisionera de Amor, El Vuelo de Águila, dan La Dueña, bersama dengan aktris Angelica Rivera. Pada tahun 1996, Eduardo mendapatkan peran utama pertamanya dalam telenovela Marisol bersama dengan aktris Erika Buenfil. Telenovela tersebut meraih sukses besar hingga melambungkan nama Erika Buenfil dan Eduardo Santamarina di industri hiburan Meksiko. Kemudian pada tahun 1997, Eduardo mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama dalam telenovela Salud, Dinero y Amor. Yang mengejutkan,
pemeran utama wanita yang akan menjadi lawan mainnya dalam telenovela tersebut adalah Itati Cantoral, sang gadis temperamen, galak dan judes yang merupakan teman sekelasnya di Sea. Pada awalnya, Eduardo sangat kesal karena harus berpasangan dengan Itati. Ia bahkan enggan untuk melakukan adegan ciuman dengan aktris tersebut, hingga membuat Itati kesal dan bertanya-tanya apakah dirinya begitu jelek hingga Eduardo tidak ingin bersentuhan dengannya sama sekali. Namun, demi kelancaran proses produksi telenovela yang mereka bintangi, Itati dan Eduardo Santamarina pun akhirnya menyerah dan terpaksa melakukan berbagai adegan, termasuk adegan ciuman. Namun siapa menduga, usai melakukan sejumlah adegan ciuman tersebut, dua bintang telenovela yang semula bagaikan anjing dan kucing itu tiba-tiba merasakan perasaan yang berbeda satu sama lainnya. Tanpa mereka sadari, ternyata tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. ¿Conoces a Lalo Santamarina? ¿Cuál fue la de...? Salud, dinero y amor. Oye, pero dime una cosa, que yo leí que lo primero que dijo Santamarina cuando te conoció, antes de que hicieran la... En el SEA me conoció. Ajá, que cuando te conoció dijo, es una niña berrinchuda y es una niña que solo hace lo que ella quiere. ¿Sabes que que le ya cae. me voy? Eso dijo. Yo no estoy diciendo lo que dijo. Pues te voy a decir la que eso dijo. ¿Es cierto? ¿Alguna vez te dijo eso o no? Berrinchuda me dijo. Que dijo que cuando te conoció, el primero que dijo que es una niña berrinchuda e insoportable. Eso fue lo que dijo en un principio. Eso. Sí, no, eso no nos hablábamos. ¿Por qué? O sea, éramos compañeros. Cuando fuimos compañeros del SEA, sí, nos hablábamos. ¿Alguna vez te dijo que si le caías mal o no? ¿O esto es un chisme? Sí, cuando empezó la novela. Ajá. Que yo dije, ay, pero qué payaso, si fuimos compañeros, ¿por qué le caigo mal? Me dijo Garcini, pues le caes pésimo. Y fue cuando me dio la rosa y le dijo que estabas horrible. ¡Ah! Y yo, ¿que yo estoy fea? Sí, que no le apetecías y que no le gustaba darte un beso. Pues que no es actor, porque no le tengo que estar gustando para que me dé un beso. Pues si no le gusta a mí, tampoco me gusta a él y sin embargo pues le doy el beso. ¿No te gustaba? La verdad. Me daba lo mismo. No. Fue a decir... Dice que estoy fea y que no sé qué y que soy antipática. Y entonces, nos tocó darnos uno de los tantos besos. Pero yo siempre dije, ay, no, eso de los amores de novela, qué horror. Bueno, pues en ese beso, fíjate que sí dije, híjoles. No, sí sentí. O sea, que sí sienten cuando se besuquean en las novelas. Nada más con Eduardo, porque me besuqueado con tantos y atendía a tantos hijos, ¿verdad? Sí. No, de verdad que nada más con Eduardo. Sí. Sementara itu, saat ditanya mengapa ia akhirnya jatuh cinta dengan Itati Cantoral, teman sekelasnya yang temperamen, galak dan judes itu, Eduardo Santamarina mengungkapkan kalau sifat Itati yang temperamen dan keras, namun memiliki hati yang lembut, serta bakatnya yang luar biasa di dunia hiburan yang membuatnya jatuh hati. Selain itu, latar belakang keluarga Itati yang berasal dari keluarga seniman ternama namun tetap bersahaja, menjadi faktor lainnya yang membuat Eduardo pun memantapkan hati untuk meminang sang aktris sebagai istrinya. ¿Qué te gustó de Itati? El carácter, el temperamento, lo talentosa que es, definitivamente, que es la familia que tiene, porque todos, no sabes, me acobijaron, don Roberto, que en paz descanse, mis excuñados, la propia doña Itati, todo. Entonces todo eso me envolvió, ¿no? Y yo decía, yo necesito una mujer así de fuerte, porque es una mujer muy fuerte, con un temperamento muy, muy fuerte también, pero por otro lado también muy dulce, ¿no? Entonces yo eso fue lo que me enamoró en ese momento de ella. Setelah menjalani masa pacaran selama 2 tahun, sekitar tahun 1999, Eduardo Santamarina dan Itati Cantoral pun akhirnya meresmikan hubungan mereka di depan altar. Keduanya sepakat untuk mengikat janji suci di gereja, dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat mereka. Kebahagiaan kedua pasangan selebritis itu semakin lengkap setelah pada tahun 2001 lahir putra kembar mereka, yaitu Roberto Miguel Santamarina Cantoral dan Jose Eduardo Santamarina Cantoral. Namun, kesibukan Eduardo dan Itati Cantoral di industri hiburan
membuat hubungan keduanya menjadi sedikit renggang. Kurangnya komunikasi dan ambisi terhadap karir masing-masing diduga sebagai awal retaknya fondasi pernikahan mereka. Kondisi rumah tangga mereka semakin memburuk ketika pada tahun 2003, Eduardo Santamarina bertemu dengan aktris Susana González dalam telenovela Belo de Novia. Seringnya melewatkan waktu bersama-sama di lokasi syuting membuat hubungan antara Eduardo Santamarina dan Susana González pun semakin erat. Kabar jalinan cinta terlarang di antara keduanya pun akhirnya menyebar hingga ke media. Itati Cantoral sendiri mengaku mulai curiga ketika Eduardo memintanya untuk tidak menemaninya lagi ke lokasi syuting. Kecurigaannya terbukti ketika seorang staf produksi Televisa yang telah mengenalnya sejak lama memberitahunya mengenai perselingkuhan Eduardo Santamarina dengan Susana González. Di sela-sela kabar perselingkuhan dan retaknya rumah tangganya dengan Itati Cantoral, Eduardo Santamarina menerima tawaran untuk bermain sebagai Alejandro Cardenas Ruiz dalam telenovela Ruby bersama dengan Barbara Mori, Jacqueline Bracamontes, dan Sebastian Rulli. Di saat telenovela yang dibintanginya meraih rating tertinggi dan mendapatkan berbagai penghargaan, sementara kabar perselingkuhannya dengan Susana González juga tengah menjadi headline di berbagai media hiburan di Meksiko, tiba-tiba Eduardo dan Itati mengumumkan perceraian mereka. Beberapa saat usai resmi bercerai dengan Itati, Eduardo dan Susana pun lalu mendeklarasikan hubungan asmara mereka secara terbuka kepada publik. Hal tersebut ternyata memicu kemarahan publik, khususnya para penggemar Itati Cantoral. Susana pun langsung mendapatkan bulian dan hujatan, baik dari para penggemar Itati maupun dari media, karena dianggap sebagai penyebab perpisahan Eduardo dan Itati. Namun, beberapa lama kemudian, Itati mengungkapkan kalau perceraiannya dengan Eduardo bukan sepenuhnya kesalahan Susana. Menurut Itati, dirinya dan Eduardo Santamarina sama-sama melakukan kesalahan dan saling mengkhianati. Sebab diakui Itati, di saat Eduardo berselingkuh dengan Susana, ternyata Itati pun mengakui kalau dirinya juga telah berselingkuh dengan aktor Gabriel Porras. Selain itu, adanya perbedaan visi dan misi terkait karir mereka di industri hiburan semakin melebarkan jurang di antara mereka.